Halo semua, kali ini kita akan bahas sesuatu yang praktis banget nih. Gimana caranya angka-angka sederhana bisa jadi pemandu kita buat ngambil keputusan cerdas, khususnya dalam milih bibit ternak unggul. Yuk kita langsung bedah bareng-bareng. Oke, langsung ke inti masalahnya. Coba deh bayangin kamu seorang peternak. Di depanmu ada banyak banget pilihan ternak, dan kamu harus pilih yang paling top buat masa depan peternakanmu. Pertanyaannya, gimana cara milihnya biar objektif? Gimana caranya kita nggak lagi pakai kira-kira atau perasaan aja, tapi benar-benar pakai keputusan yang solid, yang dasarnya itu data. Langkah pertama dari analisis apapun, ya tentu aja kita harus lihat dulu data mentah yang kita punya. Nah, dalam kasus ini, kita bakal lihat data bobot badan dari 3 jenis ternak yang beda-beda. Pertama, kita punya data sapi. Di sini ada 5 ekor sapi, dan bobotnya ya macam-macam, mulai dari 200 sampai 240 kg. Ini nih angka-angka mentah yang bakal kita olah. Selanjutnya ini data buat ayam. Nah, perhatiin baik-baik ya, satuannya beda loh, gram. Bobotnya antara 1.500 sampai 1.700 gram. Detail kayak gini tuh penting banget. Dan yang terakhir, data buat babi. Satuannya balik lagi ke kilogram. Oke, data mentah kita sekarang udah lengkap semua. Pertanyaan selanjutnya, mau diapain angka-angka ini? Nah, disinilah kita butuh sebuah alat bantu buat nerjemahin semua angka ini. Dan alat yang bakal kita pakai itu sebenarnya salah satu konsep matematika paling dasar, tapi juga paling ampuh, yaitu nilai rata-rata. Jadi apa sih rata-rata itu? Gampangnya gini, rata-rata itu satu angka tunggal yang jadi titik tengah atau perwakilan dari seluruh data yang ada. Angka inilah yang nanti bakal jadi patokan atau standar kita buat ngebandingin. Yuk, kita coba hitung bareng-bareng. Buat sapi ya, pertama kita jumlahin semua bobotnya. Totalnya dapat 1.100 kg. Terus karena sapinya ada 5 ekor, langkah kedua ya tinggal dibagi 5. Dan dapat deh hasilnya. Hasilnya adalah 220 kg. Nah, angka ini nih yang jadi patokan performa buat kelompok sapi ini. Ingat-ingat ya angkanya, 220 kg. Gampang kan? Oke, sekarang kita pakai cara yang persis sama buat ayam. Langkah pertama, jumlahin semua bobotnya, dapatnya 8.000 gram. Terus, kita bagi dengan 5 ekor ayam, jadi rata-ratanya adalah 1.600 gram. Terakhir, buat babi. Total bobotnya 285 kg. Kita bagi 5, dan kita dapat rata-rata 57 kg. Oke, sip. Sekarang kita udah punya 3 angka rata-rata yang jadi patokan kunci kita. Ngitungnya sih udah selesai, tapi angka ya cuma angka kan? Sampai kita kasih arti. Nah ini dia bagian yang paling seru dan paling penting, mengubah angka-angka tadi jadi sebuah keputusan yang benar-benar bisa kita pakai. Disinilah keajaibannya. Kita pakai angka rata-rata tadi yang 220 kilo itu sebagai garis pembanding. Begitu kita bandingin bobot tiap sapi ke angka ini, kita bisa langsung lihat mana sapi yang performanya di atas rata-rata, mana yang pas-pasan, dan mana yang di bawah. Dan ini dia poin kuncinya. Sumber kita ngasih kesimpulan yang jelas banget. Ternak yang nilainya di atas rata-rata, itulah yang bisa kita pertimbangkan jadi bibit unggul. Ini aturan mainnya. Simple tapi kuat banget. Nah, berdasarkan aturan sederhana tadi, sekarang kita jadi punya daftar yang jelas banget. Untuk sapi, kita punya 2 kandidat. Untuk ayam ada 2 juga yang unggul. Dan untuk babi, malah ada 3 kandidat yang paling menonjol. Tuh kan, proses milihnya jadi jauh lebih gampang dan ada dasarnya. Sekarang, coba deh kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya yang udah kita capai lewat proses sesimpel ini? Tabel ini nunjukin ringkasan performa rata-rata dari tiap kelompok. Poin paling penting di sini adalah, kita kan nggak bisa ngebandingin bobot sapi sama babi secara langsung ya kan? Beda banget. Tapi dengan pakai rata-rata, kita jadi bisa ngebandingin performa relatif dari masing-masing ternak terhadap kelompoknya sendiri. Keren kan? Jadi, inti dari semua ini adalah, dengan matematika yang sebenarnya sangat dasar, kita udah ngubah daftar angka yang kelihatannya acak, jadi sebuah landasan yang objektif dan kuat buat bikin keputusan seleksi ternak. Keputusan yang penting banget buat bisnis. Dan analisis ini jadi bikin kita mikir lebih jauh ya nggak sih? Ini kan bukan cuma soal peternakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, data sederhana apa lagi ya yang ada di sekitar kita, yang kalau kita analisis dengan cara kayak gini, bisa bantu kita ngambil keputusan-keputusan besar dengan jauh lebih baik? Coba deh dipikirin.